Shalom Bapak Ibu sekalian, kita kembali berjumpa dalam ibadah kita hari ini. Walaupun tidak di gedung gereja, kami menjumpai Bapak Ibu di rumah-rumah. Biarlah saat-saat ini kita datang dengan kerinduan kepada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan hadir dalam ibadah-ibadah kita di rumah. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, khotbah kita pada saat ini masih dalam rangka masa Prapaskah dengan khotbah tematis. Untuk hari Minggu ini kita berbicara dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18 dengan tema semua domba butuh gembala. Bapak Ibu, saya ingin memulai khotbah kita dengan foto ini. Ini foto Bapak Presiden kita yang mengikuti sidang atau pertemuan internasional secara virtual. Karena saat ini memang semua bangsa bahkan masyarakat tidak bisa berkerumun termasuk pemimpin dunia. Bapak Ibu, yang menarik dari sini sebenarnya bukan soal pertemuannya, tapi ada komentar yang saya baca di sosial media. Bapak Presiden didampingi oleh Ibu Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri. Ada komentar yang mengatakan begini, bahwa Bapak Presiden kita ini punya mental kepemimpinan sofrosain. Nah, apa ini sofrosain? Saya baca Bapak Ibu, di situ dikatakan bahwa Bapak Presiden kita ini punya mental kepemimpinan yang tidak meluap-luap, tenang, penuh kehati-hatian, rendah hati, lalu kemudian bersahaja. Bapak Ibu, sebagian orang menyoroti Bapak Presiden kita yang mengikuti pertemuan internasional ini. Kenapa? Karena kita tahu bahwa beberapa jam sebelumnya ia memakamkan ibunda terkasih. Ia harus datang ke Solo memakamkan ibunda terkasih. Ia memimpin proses itu tanpa ada upacara yang besar. Walaupun masyarakat tidak bisa dicegah untuk hadir. Ia juga yang menata bunga melati itu di atas jasad dari ibunda terkasih. Bapak Ibu, di sosial media saya mendapatkan foto yang menarik. Dan bahkan bukan hanya menarik, tapi juga menyentuh hati. Kabarnya ini adalah foto Bapak Presiden Joko Widodo. Bukan hanya dalam kelelahan, tapi dia juga mengungkapkan kesedihannya. Yang menarik adalah bahwa dia tidak ungkapkan itu di depan orang banyak. Dia ungkapkan itu di pojok rumah. Dihindari kerumunan massa, dihindari kerumunan kamera yang menangkap foto ini. Tapi Bapak Ibu yang kekasih, mari kita lihat seorang pemimpin yang disebut-sebut mempunyai mental kepemimpinan sofrosain, seorang yang kuat, karakter yang kuat, tetapi dia juga adalah manusia biasa. Siapa manusia, siapa anak yang bisa dengan mudah melepas kepergian orang tua, khususnya Bapak Joko Widodo, yang harus melepas ibunda terkasih kembali kepada penciptanya. Bapak Ibu, hubungan Bapak Joko Widodo dengan ibunya, atau tepatnya dengan orang tuanya, sangat dekat, karena dia adalah anak sulung. Saya sengaja memunculkan ini Bapak Ibu kekasih untuk mengatakan bahwa siapapun kita, semua kita membutuhkan untuk yang namanya dikasihi, membutuhkan yang namanya untuk dijaga, membutuhkan yang namanya untuk dilindungi, dipelihara, didengar, diberi perhatian dan lain sebagainya. Siapapun, bahkan seorang pemimpin yang bermental sofrosain juga membutuhkan itu. Tidak bisa disangkali. Apa hubungannya dengan pembacaan kita Yohanes 10, Bapak Ibu kasih?
Saya mau mengatakan, mari kita lihat. Menarik ketika Tuhan Yesus yang diikuti oleh banyak orang dengan pengajaran-pengajaran dari firman Allah. Di Yohanes 10 ini Tuhan Yesus berbicara tentang gembala. Bapak Ibu, untuk orang Yahudi, untuk orang di Timur Tengah, pekerjaan gembala itu bukan pekerjaan yang prestisius. Lebih baik dia ikut sekolah rabi, lalu kemudian dia jadi pengajar, atau dia menjadi seorang pemungut cukai, atau mungkin dia menjadi seorang apalah, tapi gembala bukan pilihan pertama. Tetapi dalam Yohanes pasal 10, Tuhan Yesus berfirman, Tuhan Yesus bersabda, dia berbicara sebuah pengajaran dari gembala. Kalau kita bicara gembala, maka juga ada domba. Bapak Ibu yang kekasih, apa yang Tuhan Yesus bicarakan di sini? Saya coba urai apa yang disebutkan dari Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai dengan 18. Saudara, Tuhan Yesus memulai dengan gembala. Apa itu gembala? Gembala Tuhan Yesus katakan dia dibukakan pintu oleh penjaga. Dan kemudian dia akan menjadi pintu bagi bagi domba-dombanya. Menarik Tuhan Yesus katakan bahwa akulah gembala dan akulah pintu. Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus berbicara tentang tugas kegembalaan itu bukan tugas yang prestisius dan juga bukan tugas yang asal-asalan. Karena ada gembala-gembala upahan atau perompak-perompak yang datang bukan melalui pintu tapi dia melompat pagar. Dan apa yang dilakukan? Dia mencuri domba itu. Tuhan Yesus katakan gembala yang sejati, gembala yang baik, dia datang lewat pintu. Jadi bukan seperti perampok yang lewat pagar. Dan kemudian apa di sana dikatakan bahwa domba-domba itu keluar lewat gembala itu. Karena gembala itu adalah pintu itu sendiri. Dan yang menarik adalah pada bagian dari Yohanes 10 dikatakan bahwa gembala yang baik itu mengenal dombanya dan dombanya itu mengenal suara gembalanya. Bapak Ibu bicara tentang gembala walaupun bukan pekerjaan prestisius, gembala yang baik itu dia bukan hanya mengerjakan tugasnya, tapi dia membangun relasi. Nah ini yang tidak biasa Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan Yesus menjelaskan sebuah pengajaran dari pekerjaan yang sederhana dan tidak prestisius itu. Gembala yang baik, dia tidak bekerja asal-asalan. Asal-asalan bukan dia lompat lalu mencuri domba, lalu kemudian asal-asalan juga bukan tidak mengenal, tapi mengenal dombanya. Lalu yang berikut bagian kedua, Tuhan Yesus katakan gembala yang baik itu adalah gembala yang memimpin. Dombanya keluar, di mana dia? Di depan. Bapak Ibu, buat konteks Timur Tengah, ketika gembala itu membawa keluar dombanya, maka itu berarti dari rumah yang punya domba itu, punya ternak itu, dia akan memimpin, menggembalakan dombanya itu lalu mencari padang rumput. Gembalanya itu bukan di belakang. Beda dengan kalau kita nonton film koboi begitu, sapi-sapinya diarak terus kemudian didorong, lalu koboinya itu ada di belakang, lalu kemudian mengiring supaya sapinya bergerak ke depan. Tapi untuk di sini dikatakan bahwa Tuhan Yesus sebagai gembala, dia memimpin di depan. Artinya apa? Dombanya itu bergerak bukan dengan ketidakpastian mencari di mana padang rumput, tapi dia mengikut gembala yang dikenalnya itu, dan gembala yang dikenalnya itu mengarahkan. Gembala yang benar Bapak Ibu mengarahkan domba-dombanya. Dia memimpin. Jadi tidak melepas. Tidak membiarkan dombanya bergerak, berkeliaran, bahkan tidak tentu arah. Yang kedua di sana dikatakan bahwa gembala yang baik dia juga melindungi. Konteks Timur Tengah Bapak Ibu kekasih, ketika keluar dari kota itu berarti, dan Bapak Ibu jangan bandingkan dengan situasi kita di Indonesia, di Timur Tengah itu kalau sudah keluar dari kota itu berarti padang gurun. Kalau sudah di padang gurun hanya dua yang jadi bahaya, atau tiga. Pertama alam, kemudian yang kedua adalah binatang buas, dan ketiga perompak. Jadi Bapak Ibu kekasih, kata Tuhan, gembala yang baik, dia ada di depan dan dia siap melindungi domba-dombanya. Dari apa? Dari tiga bahaya tadi itu. Kalau alam itu tiba-tiba bisa badai pasir. Beberapa waktu lalu Bapak Ibu ada berita
bagaimana di Dubai itu diterjang dengan badai pasir. Wah, tertutup semua Bapak Ibu. Dan seorang gembala dia harus siap dengan konsekuensi itu. Dia melindungi. Lalu dengan binatang buas, Bapak Ibu coba lihat slide yang saya tampilkan itu, bahwa seorang gembala dia punya tongkat yang panjang, lalu kemudian di atasnya melengkung, di bawahnya itu runcing. Yang melengkung itu Bapak Ibu untuk menarik domba-domba yang lari-lari. Sedangkan yang di bawahnya itu yang runcing itu untuk menghalau binatang buas. Dan itulah konsekuensi seorang gembala. Dia tidak lari ketika dombanya terancam. Dia tidak lari. Tapi dia justru melindungi domba-dombanya. Nah, yang bagian paling penting pada bagian yang ketiga Bapak Ibu, Tuhan Yesus berkata begini, "Akulah gembala yang baik." Jadi dari perumpamaan atau ilustrasi pekerjaan sehari-hari tentang gembala itu, Tuhan Yesus sudah mengurai antara gembala yang baik dengan yang tidak baik. Lalu kemudian Tuhan Yesus katakan, "Akulah gembala yang baik." Apa kriterianya? Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Gembala yang baik itu melindungi domba-dombanya. Bahkan ini yang tidak ada dalam catatan yang lain kecuali firman atau pengajaran Tuhan Yesus. Kata Tuhan, "Akulah gembala yang baik. Aku memberikan nyawaku untuk domba-dombaku." Bapak Ibu kekasih, Tuhan Yesus sengaja memakai profesi pekerjaan gembala untuk menyampaikan sebuah pengajaran tentang karya keselamatan. Bapak Ibu, siapakah di antara kita sebagai ciptaan Tuhan? Kita ada dalam kehidupan ini di luar kendali dan kuasa Tuhan sehingga Tuhan tidak mengenal. Rasanya tidak ada. Semua kita ada dalam kehidupan ini itu karena Tuhan berkenan, Tuhan mengizinkan, Tuhan menyetujui, Tuhan mengapprove bahwa kita ada. Bandingkan Mazmur 139. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Bapak Ibu, sampai saat ini bahkan sampai ke depan, secanggih apapun teknologi manusia, ketika bicara tentang manusia yang hidup, seorang yang lahir, maka itu bukan karena usaha dan teknologi, tapi yang terutama karena Tuhan yang berkenan. Maka itu Bapak Ibu kekasih, firman Tuhan Yesus katakan apa? Bahwa Dia yang datang menjadi manusia, Dia mau menyelamatkan manusia, Dia mengenal setiap manusia. Dia mengenal semua ciptaannya. Dan ketika Dia mengenal ciptaannya Bapak Ibu kekasih, Dia juga tahu bagaimana manusia yang diciptakannya. Karena tragedi di Taman Eden itu, manusia selalu berhadapan dalam setiap saat akan segala kuasa atau usaha dari kuasa-kuasa jahat. Bapak Ibu, kalau kita berhadapan dengan musuh yang kelihatan, kita bisa berhitung, oh dia lebih besar dari saya. Apa yang saya lakukan? Oh dia lebih kecil. Oh dia punya kecepatan yang lebih cepat daripada saya. Itu kita bisa kalkulasi kekuatan kita dan kekuatan dia. Tetapi Tuhan berbicara bahwa Dia melindungi domba-dombanya bukan saja soal apa yang kelihatan dari mata kita. Tapi juga ada bahaya, ada tantangan, ada ancaman yang tidak kita lihat. Itu juga sebuah pesan penting. Ketika biasa kalau nanti setelah khotbah dalam doa Bapa Kami kita berdoa doa Bapa Kami, ada bagian di sana dikatakan, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapak Ibu kekasih, bukan Tuhan yang membawa ke dalam pencobaan, tapi kalimat itu mengatakan bahwa kita tidak punya daya. Dalam hidup ini ada begitu banyak misteri di depan kita yang tidak kelihatan. Dan ketika Tuhan katakan akulah gembala yang baik, maka Tuhan bukan hanya melindungi kita dari sesuatu yang kelihatan, bahkan yang tidak kelihatan, yang misteri, Tuhan jaga kita. Itu jaminan dari Tuhan. Dan Bapak Ibu yang kekasih, bagian yang teramat penting adalah, dan ini pesan karya keselamatan Allah, bahwa Dia memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Bapak Ibu kalau ditanya, kalau saya bekerja, lalu kemudian dari pekerjaan itu saya memberikan nyawa, berapa saya dibayar?
Bapak Ibu, rasanya keluarga, istri, suami, atau anak ketika tahu bahwa anggota keluarganya itu bekerja lalu kemudian meninggal atau tewas karena pekerjaannya, Bapak Ibu, berapapun reward atau apresiasi atau apa tanda kasih atau apapun namanya, itu tidak akan bisa membayar kesedihan dan kedukaan itu. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Bahwa ketika Tuhan katakan akulah gembala yang baik dan memberikan nyawaku buat domba-dombanya, maka Bapak Ibu kita bisa melihat bagaimana betapa besar kasih Allah itu untuk ciptanya, untuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Minggu lalu kita berbicara dari Yohanes pasal 3 tentang kasih Allah yang sempurna. Bapak Ibu, hari ini firman Tuhan berbicara. Tuhan sendiri katakan, aku mengenal dombaku, aku melindungi dombaku, dan aku memberikan nyawa untuk dombaku. Bapak Ibu coba lihat bagaimana karya keselamatan Allah. Karya keselamatan Allah itu Bapak Ibu bukan tindakan yang mencari sensasi. Bukan tindakan yang fenomenal. Tapi tindakan yang justru lebih mendalam. Orang tidak perlu atau Tuhan tidak perlu mendapatkan popularitas atau mungkin kemudian publikasi yang besar-besaran. Salib Bapak Ibu yang kekasih, 2000 tahun yang lalu Golgota itu sepi ketika tubuh itu disalib. Ketika gembala yang baik itu memberikan nyawanya, murid-muridnya kabur. Siapa yang bersama dengan Yesus di kayu salib? Tidak ada. Mereka melihat dari kejauhan. Tapi itulah yang dikatakan dalam Yohanes pasal 10. Aku memberikan nyawaku. Bapak Ibu, bagian ini sangat penting bagi kita sebagai orang beriman. Terlebih di tengah situasi dunia yang penuh dengan ketidakpastian. Nah, ketika Tuhan katakan akulah gembala yang baik, aku mengenal dombaku, aku melindungi dombaku, lalu aku memberikan nyawa bagi domba-dombaku. Maka bagian yang berikutnya Tuhan katakan, aku lakukan itu semua supaya apa? Supaya domba-domba itu selamat. Jadi Bapak Ibu kekasih, ketika Tuhan Yesus memakai pekerjaan gembala yang menggembalakan domba itu, maka Tuhan memberi gambaran bahwa ketika gembala itu sudah menggembalakannya dengan baik, supaya domba itu ketika dia keluar dari kandang, dia kembali ke kandang selamat. Karya Allah ketika Allah memberikan nyawanya, Allah menginginkan bahwa kita yang hidup, yang diberikan hidup itu, lalu kemudian kita kembali kepada Allah, kita dalam keadaan selamat. Allah tidak mau satupun dari miliknya, termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian, yang tidak selamat. Sekalipun harganya mahal, dia harus memberikan nyawanya. Lalu yang kedua Bapak Ibu kasih, kita masih hidup. Kita sebagai domba-dombanya masih ada di dalam dunia ini. Apa makna karyanya yang memberikan nyawanya buat kita? Kata Tuhan dikatakan bahwa aku datang untuk memberikan hidup. Artinya apa Bapak Ibu kasih? Domba-domba yang diberikan atau mendapatkan penebusan, karya, dan kuasa perlindungan Tuhan, maka domba-domba itu akan menjalani hidupnya dengan ketenangan. Kenapa? Karena sudah dapat jaminan, sudah dapat kepastian. Kalau dia tidak punya kepastian Bapak Ibu, jangankan bicara tentang 5 tahun ke depan, bicara hari ini saja, dia sudah pusing 7 keliling. Bahkan Bapak Ibu mohon maaf, kadang-kadang mungkin kita suka ucapkan, waduh gak ada uang nih, mati gua. Bapak Ibu itu kata-kata sederhana, mestinya tidak begitu. Waduh kita lagi gak ada apa-apa nih, waduh saya dipecat nih, waduh saya gak punya pekerjaan nih, waduh saya gak punya harta nih, waduh saya gak punya jabatan nih, saya mati. Oh, jangan Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita yang adalah domba-dombanya dikenal dan kita yang adalah domba-dombanya juga dijaga, dilindungi, dijamin. Artinya apa Bapak Ibu? Kita menjalani hidup kita bersama, kita tidak diistimewakan
Oh, karena orang Kristen, maka kita terlindung dari situasi yang susah sekarang ini. Enggak. Kita tetap ada dalam dunia. Yang membedakan apa Bapak Ibu? Yang membedakan adalah mindset kita, cakrawala pandang kita, prinsip kita dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena ada gembala yang sejati yang sudah memberikan nyawanya buat kita. Itu yang membedakan Bapak Ibu. Itu yang membedakan. Sehingga situasi hidup seperti apapun tetap bisa dijalani oleh domba-domba itu. Kenapa? Karena dalam dirinya, dalam mindsetnya, dalam prinsip hidupnya, dia sudah pemegang prinsip yang berbeda. Yaitu hidup bergantung hanya kepada gembala. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus katakan, akulah gembala yang baik, aku mengenal, aku melindungi, dan aku memberikan nyawaku buat domba-dombaku. Supaya apa? Supaya domba-domba itu hidup dalam kelimpahan. Bapak Ibu, bagian ini minta maaf, bagian ini seringkali disalah tafsirkan. Kenapa disalah tafsirkan? Karena seringkali banyak ada orang Kristen atau gereja mengatakan begini, kita sebagai orang Kristen hidup dalam kelimpahan. Kalau tidak dalam kelimpahan kita belum Kristen katanya. Lalu kemudian kelimpahan itu diterjemahkan dengan kalau belum punya mobil jadi Kristen punya mobil. Kalau yang tadinya motor jadi mobil, kayak yang tadi sepeda jadi motor. Lalu yang tadinya ngontrak punya beli rumah sendiri. Bapak Ibu kekasih, kelimpahan yang Tuhan maksud tidak sedangkal itu. Kalau saya tanya kepada kita semua, berapa lama kita punya jabatan? Berapa lama harta kita bisa bertahan dalam hidup kita? Rasanya tidak lama Bapak Ibu, tidak lama. Mohon maaf ketika Bapak Presiden Soeharto, presiden yang kedua, itu memerintah sampai 30 tahun. 32 tahun. Apa yang terjadi Bapak Ibu setelah itu? Langsung tenggelam. Saya tidak memberikan catatan-catatan yang lainnya, tetapi yang mau dikatakan adalah bukan hanya soal Bapak Presiden Soeharto, bukan hanya soal siapapun, tapi banyak orang yang tadinya punya ini punya itu Bapak Ibu dalam waktu yang sekejap ketika habis selesai. Kelimpahan yang Tuhan maksud tidak hanya ditafsirkan secara materi. Kelimpahan yang Tuhan maksud adalah bagaimana kita merasakan dalam hidup ini. Ada damai, ada ketenangan. Lalu kemudian setiap hal yang kita terima dengan syukur. Setiap hal yang kita berikan juga dengan kerelaan. Bapak Ibu, orang yang besar, orang yang sungguh-sungguh mau mengasihi sesamanya, bukan soal berapa besar bentuk yang dia berikan. Mungkin dari hal yang kecil. Tapi ketika dari hal yang kecil itu dia berikan dengan kasih yang besar, maka disitulah yang namanya kelimpahan. Bapak Ibu, ini sekedar joke saja. 2008 ketika saya ke Sulawesi Utara bersama dengan rombongan PKP, dulu masih PW namanya, dari Makassar. Kita punya beberapa jadwal, tiba di Manado, ada ibadah, lalu kemudian sambung sampai ke Tomohon dan kemudian kembali lagi. Ada mungkin sekitar 4 hari di sana. Nah yang menarik Bapak Ibu, kita sempat terkejut ketika kita menuju Bukit Kasih di Tomohon. Kenapa? Karena di situ kami menemukan ada seperti yang sering kita temukan, kalau ada pembangunan masjid di depannya itu ada yang minta bantuan. Nah di jalur itu Bapak Ibu ada juga buka kotak lalu kemudian menyapa shalom Bapak Ibu. Terima kasih untuk bantuannya, Tuhan memberkati. Langsung satu rombongan bus itu bilang, wah ada ternyata ya orang Kristen begini. Bapak Ibu, saya bukan mau mengatakan oh di sana bikin itu jadi tidak baik dan lain sebagainya, bukan. Tetapi kalau mau betul-betul kita lihat sebenarnya yang saya mau katakan, berapa banyak gereja yang dibangun di Indonesia. Berapa banyak bantuan yang diberikan? Rasanya tidak ada. Kalaupun ada sedikit. Kebanyakan gereja dibangun oleh jemaat itu sendiri. Pertanyaannya, apakah semua jemaat Kristen yang ada di Indonesia itu adalah orang-orang kaya? Tidak. Tapi orang-orang Kristen yang ada di Indonesia atau di seluruh dunia, mereka bisa berkarya. Karena kata firman, aku datang memberikan hidup dan hidup itu dalam kelimpahan. Bukan soal berapa banyak yang saya punya, tapi soal berapa luas mindset cakrawala dan hati yang mau dipakai oleh Tuhan.
Itu yang namanya kelimpahan. Nah Bapak Ibu kekasih, dari firman Tuhan ini saya ingin ajak kita untuk bersama-sama melihat bagaimana firman Tuhan itu menyapa buat kita sekalian. Yang pertama adalah jelas, kita semua adalah dombanya. Jangan pernah ragu untuk hal itu. Kenapa Bapak Ibu saya harus tegaskan itu? Kita harus jujur dengan situasi-situasi yang kita hadapi sekarang ini. Kadang-kadang keraguan itu muncul. Kadang-kadang ada pertanyaan begini, sama seperti 3 minggu terakhir ini Bapak Ibu. Setelah PST, persidangan sinode tahunan, berturut-turut ada 3 pendeta yang meninggal dunia. Ada sekitar 4 atau 5 penatua atau diaken yang meninggal dunia. Termasuk, saya sebut namanya dengan hormat, diaken Bapak Jimmy Sonda. Lalu Bapak Ibu yang tersebar di luar sana adalah kemudian, loh kenapa ya GPIB kok ini meninggal berturut-turut? Lalu kemudian di sosial media saya membaca, lalu ada kata-kata, Tuhan kasihanilah kami, supaya duka ini boleh lewat dari kami, Tuhan jangan tinggalkan kami. Bapak Ibu kekasih, kita adalah dombanya. Ia mengenal kita dan harusnya kita juga mengenal Dia. Tidak ada satu peristiwa pun dalam dunia ini yang terjadi di luar kendalinya. Memang kita sedang dalam suasana histeria karena mewabahnya COVID-19 atau virus corona. Lalu semuanya yang ada di pikiran kita, kita lihat situasinya dihubungkan dengan corona dan corona dan corona. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau bijak, tidak semuanya terkait dengan corona, termasuk yang tadi saya sebutkan, para pelayan Tuhan, pendeta dan penatua atau diaken yang Tuhan muliakan. Bapak Ibu kasih, firman Tuhan hari ini mau menegaskan kepada kita, siapapun kita yang beriman kepadanya, kita yang beriman kepada Kristus, yang adalah gembala yang sejati, kita adalah dombanya. Kita dikenalnya, kita dikasihinya, karena kita adalah miliknya. Nah hal yang kedua Bapak Ibu kasih, kata firman, kata Tuhan Yesus, Ia mengenal dan mengasihi kita. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, saya mau memberi kesaksian, masih terkait dengan PST. Bapak Ibu, saya beberapa hari lalu bicara dengan istri saya. Waktu PST, hari pertama atau malamnya sebelum kami ke Bogor, memang kondisi saya sudah kurang fit. Lalu kemudian sampai di Bogor ikut PST hari pertama, acaranya panjang, lalu kemudian saya tidak sempat makan atau jadwal makan agak terlambat, akhirnya dari situ mulai drop situasi saya, ke kondisi kesehatan saya. Sehingga apa Bapak Ibu kekasih, sehingga saya dalam berapa hari itu dari tanggal 26 sampai dengan tanggal 29 tidak full ikut acara. Tidak full ikut acara, yaitu ketika saya acara sesi untuk pemaparan dan lain sebagainya saya ikuti, ketika masuk istirahat saya segera cepat-cepat ke kamar untuk istirahat. Bapak Ibu, saya sakit waktu ikut PST. Lalu kemudian apa yang terjadi? Saya merenung. Saya katakan begini, kenapa ya Tuhan kok beri saya sakit? Padahal PST itu adalah salah satu momen penting dalam peristiwa penting gerejawi GPIB. Di situ saya bisa memberi kontribusi pemikiran, di situ saya bisa berinteraksi dengan banyak rekan-rekan pendeta, di situ saya masih bisa mengembangkan wawasan dan seterusnya. Tapi di PST yang kemarin saya tidak punya kesempatan itu. Saya merenung, ada apa ya? Tetapi Bapak yang kekasih, setelah pulang dari PST, lalu kemudian saya waktu di PST diperiksa dokter bilang gak ada apa-apa, pulang dari PST juga diperiksa dokter tidak apa-apa, cuma capek dan seterusnya. Lalu hampir 1 minggu saya beristirahat di rumah, minum obat, lalu kemudian stamina baik. Lalu kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa yang tadi saya sebutkan, bahwa
ada isu tentang PST di Bogor itu merupakan salah satu klaster penyebaran virus corona. Bapak Ibu, walaupun sampai hari ini belum ada konfirmasi yang jelas, memang betul ada peserta yang meninggal dan ada 1 dan 2 yang terindikasi virus corona, tetapi Bapak Ibu belum ada konfirmasi yang jelas. Bapak Ibu, saya mau katakan begini, bahwa ketika mengikuti peristiwa-peristiwa itu, saya bilang sama istri, ternyata ada blessing in disguise. Saya dibuat sakit, atau saya sakit bukan dibuat sakit. Lalu saya tidak berinteraksi dengan banyak orang. Dan pulang PST, saya boleh pulih dan tidak mengalami apa-apa. Bapak Ibu, kadang kita protes dengan situasi kita yang kita alami. Kita katakan, Tuhan kenapa sih begini, kenapa begini, kenapa begini. Padahal Bapak Ibu, kata Tuhan, aku gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku. Sering peristiwa yang kita alami Bapak Ibu tidak masuk dalam pikiran kita, tidak cocok dengan harapan kita, tidak sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi Bapak Ibu, sama seperti orang tua kenal anaknya. Seringkali anak protes, aku minta ini, kenapa Bapak kasih ini, Ibu kasih ini. Itulah Tuhan, gembala yang baik. Dia mengenal kita. Dia menghindari kita dari maut, dia menghindari kita dari kerugian, menghindari kita dari dipermalukan secara hebat dengan cara-cara yang kita tidak mengerti. Dan Tuhan geser, Tuhan pindahkan kita. Tuhan mengenal dan Tuhan mengasihi kita. Bapak Ibu kekasih, lewat perenungan firman Tuhan ini juga saya mau mengatakan kepada kita jemaat kasih karunia dan khususnya kepada Ibu Delti Sonda, kepada Penatua Bapak Ingan Tarigan yang saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Persahabatan, kepada Bapak Diaken Gopas Marpaung beserta Ibu yang masih dirawat di rumah sakit. Juga kepada Bapak Gideon, Ibu Saliman, Geri Situmeang, Elin, Bapak Ibu Siregar, dan semua yang dalam kondisi sakit atau dalam proses pemulihan Bapak Ibu. Apa yang mau saya katakan? Yang saya mau katakan adalah tidak enak kita sakit, tidak enak kita mengalami kesendirian, tidak enak kita susah dengan diri kita. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan, aku mengenalmu, aku mengasihimu. Di tempat pembaringanmu, ketika ada selang infus dan lain sebagainya, firman Tuhan katakan, aku gembala yang baik, mengenal domba-dombaku. Ibu Delti yang dalam kedukaan, Tuhan mengenal ibu, dan Tuhan mengasihi ibu beserta anak dan menantu dan cucu. Pak Ingan Tarigan, Ibu Bukit, Kevin dan juga Riko, Tuhan mengenal dan Tuhan mengasihi. Begitupun Bapak dan Ibu Marpaung, Anes dan Tommy, Tuhan mengenal Bapak, Ibu dan anak-anak. Dan juga kita semua Bapak Ibu. Di rumah kita, di tempat kerja kita, di situasi-situasi seperti ini. Bapak Ibu, dalam beberapa minggu, khususnya ketika saya sakit, saya dengar jemaat sakit, Bapak Ibu, saya sedih. Kenapa? Karena saya tidak bisa membesuk. Jangankan untuk membawa mobil, jalan saja saya sudah terhuyung-huyung. Tapi saya sedih ketika mendengar, oh Pak ini sakit, si ini sakit. Biasanya saya segera dengan tim pelawatan pergi, saya tidak bisa pergi. Tetapi firman Tuhan mau katakan Bapak Ibu, bahwa manusia terbatas, tapi dia gembala yang baik tidak pernah terbatas. Dia menembus ruang dan waktu, bahkan ketika tidak ada manusia yang bersama dengan kita, dia ada bersama dengan kita. Firman Tuhan, aku mengenal domba-dombaku. Aku mengenal dan mengasihi supaya domba-dombaku mempunyai hidup dan hidup dalam berkelimpahan. Dan buat kita semua Bapak Ibu, saat-saat ini adalah saat yang sangat sulit. Dengan mewabahnya COVID-19, bahkan sudah hampir di seluruh dunia. Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan bumi, dengan kehidupan ini? Seolah-olah semuanya berhenti. Dan ketika kehidupan itu berhenti Bapak Ibu, yang harus kita pahami adalah
dalam kehidupan ini ada banyak aspek, banyak pihak, komponen yang semuanya berhenti dan itu berdampak besar. Berdampak besar. Di luar negeri populer istilah lockdown. Di kita masih diusahakan untuk tidak lockdown. Tapi Bapak Ibu kekasih, situasi sekarang ini membuat kita sulit dengan dampaknya. Yang usaha menjadi berhenti, yang bekerja harus diliburkan, anak-anak sekolah juga demikian, dan seterusnya dan seterusnya. Firman Tuhan hari ini mau menyapa kita. Di saat kita tidak punya tempat untuk bersandar. Kita tidak bisa mengandalkan lagi misalnya Amerika, Eropa sebagai pusat-pusat penelitian dunia. China, India, sekarang semuanya berusaha keras. Dengan sederhana mau dikatakan bahwa semuanya berusaha dengan semampu-mampunya. Tidak ada yang sempurna. Hari ini kita mendengar, vaksin virus COVID-19 sudah ditemukan, vaksin ini sudah ditemukan sana, tapi belum. Ada harapan turun lagi, ada harapan pupus lagi. Yang saya mau katakan Bapak Ibu kasih, kenyataan hidup kita memperjelas khususnya saat ini. Kita butuh gembala yang sejati. Pada bagian-bagian yang kita bisa lewati bersama, kita harus prihatin. Di situasi yang sulit ini masih saja ada oknum-oknum. Entah dengan kepentingan yang sempit, entah kepentingan sektarian dan lain sebagainya, memperkeruh situasi ini. Entah di sosial media ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, sekali lagi dengan situasi itu kita melihat, kita butuh gembala yang sejati. Bukan gembala palsu, bukan gembala yang hanya mau cari selamat sendiri. Saat-saat ini Bapak Ibu, sebagaimana firman Tuhan, maka kita diingatkan kembali. Kita datang pada Dia. Kita datang pada Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang mau mati memberikan nyawanya buat kita. Memberi kepastian untuk hidup kita. Kita datang pada Dia. Kita yakini dengan pasti bahwa Ia tidak pernah meninggalkan kita. Ia menuntun kita, Ia berada di depan, Ia melindungi kita. Dan Ia menuntun kita ke padang rumput yang hijau. Dan Ia juga menjaga kita dari segala bentuk penyerangan, bentuk binatang buas dan lain sebagainya. Dia kembalikan kita ke tempat kita dengan damai dan sejahtera. Bapak Ibu, kita butuh gembala yang sejati. Jangan tergoda, jangan terpesona, atau jangan juga terpleset untuk mencari dan mendapatkan gembala yang semu, gembala yang cari untung untuk dirinya, gembala yang cari selamat untuk dirinya. Datanglah dan berjalanlah bersama dengan Tuhan Yesus yang adalah gembala yang baik dan sejati. Bapak Ibu, mari kita jalani satu pekan ke depan dengan keyakinan akan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus mengenal kita, mengasihi, melindungi kita, dan Ia berjalan bersama kita di depan, menuntun kita, membimbing kita, memberikan hidup, dan hidup itu berkelimpahan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kita menyambut firman Tuhan dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 285, bait 1, 3, dan 5.
gembalaku, olehnya ku tentram di padang hijau yang segar, di pinggir air tenang. Tak usah takut hatiku, di jurang gelap Engkau sertaku, tongkat-Mu menghiburku tetap. Kebajikan-Mu Kau beri seumur hidupku, telah ku tinggal selalu di rumah Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, mari berdiri untuk mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing kita mengaku, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama menyatukan hati dan pikiran kita. Kita memanjatkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur di hari Minggu ini. Sekalipun kami tidak beribadah di rumah-Mu yang kudus, kami percaya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup rumah tangga keluarga kami ketika saat ini kami beribadah kepadamu di tempat kami masing-masing. Bapa di sorga, kami bersyukur, berterima kasih. Ketika baru saja kami bersama-sama membaca dan merenungkan serta menghayati firman Tuhan dan pesan dari firman Tuhan. Kami bersyukur melalui firman-Mu kami diingatkan dan dikuatkan kembali. Diingatkan bahwa ada Engkau ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, Allah yang mau menjadi manusia mati bagi kami. Engkau gembala kami yang sejati. Terima kasih ya Tuhan, kami juga boleh dikuatkan oleh firman-Mu. Ketika kami memelihara kebenaran sabda-Mu, Engkau adalah gembala kami yang sejati, Engkau mengenal kami, Engkau mengasihi dan melindungi kami. Maka ketika hari-hari ini kami harus menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu, bahkan penuh dengan ancaman, dengan adanya atau mewabahnya virus corona, Tuhan kami dikuatkan bahwa Engkau gembala yang sejati, yang mengenal, melindungi dan mengasihi kami. Engkau menjaga kami. Engkau menuntun kami di depan. Engkau melindungi kami. Engkau menuntun kami di padang rumput yang hijau.
Dan Kau juga yang menuntut kami kembali ke tempat kami dengan damai dan sejahtera. Firman-Mu hari ini menjadi landasan yang kokoh bagi kami untuk menapaki hari-hari kami esok dan seterusnya. Hari yang Engkau berikan bagi kami untuk kami jalani dengan berbagai aktivitas, tugas tanggung jawab dan karya layan kami. Bapa di sorga, pada saat ini hamba berdoa untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang saat ini beribadah. Kami percaya Tuhan, tangan-Mu terulur bagi setiap rumah tangga keluarga yang saat ini tertunduk, yang saat ini beribadah kepada-Mu. Ada berkat-Mu bagi kami, ada perlindungan-Mu bagi kami, ada pemeliharaan kasih dan kemurahan Tuhan bagi kami. Kami percaya Tuhan, Engkau gembala yang baik, mengasihi, mengenal dan menjaga kami selaku domba-domba-Mu. Kami mohon ya Tuhan, lindungi kami ketika sekarang masih mewabah virus corona. Lindungi kami sehingga kami boleh terlindung dan tidak terpapar, tidak terinfeksi oleh virus itu. Dan Tuhan tolong kami dengan hikmat-Mu sehingga kami bukan hanya menunggu perlindungan Tuhan, tapi juga kami Engkau mampukan, diberi kemauan untuk menjaga kondisi kesehatan kami, menjaga dan mengikuti arahan yang diarahkan oleh pemerintah, aparat, supaya kami boleh memutus rantai penyebaran wabah virus corona. Bapa di surga, Engkau menolong kami dengan hikmat-Mu. Bukan saja menerima berkat perlindungan-Mu, tapi juga boleh bertindak berbuat untuk menjadi berkat bagi sesama, khususnya bagi keluarga kami. Kami saat ini berdoa ya Tuhan, bagi anggota masyarakat Indonesia, keluarga-keluarga yang hari-hari ini mereka berduka karena ada anggota keluarga mereka yang terinfeksi virus corona dan meninggal dunia. Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan. Khususnya kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga pendeta Sintike Patinaya Detan. Engkau memuliakan hamba-Mu, karena itu Engkau menolong, memberikan penghiburan bagi suami dan seisi keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk keluarga presbiter GPIB di beberapa jemaat yang juga berduka. Kami percaya Tuhan juga melawat mereka satu persatu. Kami bersyukur ya Tuhan, secara lembaga GPIB, kami bersama-sama boleh berperan aktif. Bagaimana kami bersama-sama boleh memeriksakan diri untuk memastikan akan keberadaan diri kami, dan juga kami juga berperan aktif dengan mengumpulkan dana, memberi kontribusi bagi berbagai pihak, khususnya bagi pihak rumah sakit, tim medis yang membutuhkan dukungan-dukungan untuk tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa di surga, pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, jemaat kasih karunia. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk semua kami yang bersama-sama melakukan yang terbaik dalam kehidupan persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Khususnya saat-saat ini dengan kondisi di mana kami menghindari kerumunan massa, pertemuan-pertemuan, sehingga akhirnya kami beribadah dan melakukan kegiatan gerejawi di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk keberadaan kami, dan terima kasih juga untuk saudara kami, untuk setiap kami dari jemaat ini yang berperan aktif mendukung bagaimana menyikapi khususnya untuk pelayanan-pelayanan ibadah melalui rekaman video, melalui banyak hal, sehingga ibadah-ibadah kami dapat berlangsung dengan baik. Ada berkat Tuhan bagi saudara kami yang dengan sukacita melayani melalui pelayanan multimedia ini. Bapa di surga, kami memohon kepada-Mu, kiranya Engkau memberkati akan keluarga-keluarga yang saat ini anggota keluarga mereka masih dalam perawatan. Kami berdoa untuk keluarga hamba-Mu, Penatua Bapak Tarigan,
Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan secara sempurna akan keberadaan hamba-Mu Penatua Bapak Tarigan. Demikian pun untuk diaken Bapak Gopas Marpaung bersama istri, Tuhan juga pulihkan secara utuh keberadaan mereka. Tuhan juga berkati keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sudah keluar dari perawatan rumah sakit dan sekarang dalam masa pemulihan. Terima kasih untuk kasih sayang Tuhan, untuk berkat Tuhan bagi saudara kami. Kami percaya mereka semua terpelihara, dipelihara oleh Tuhan sendiri. Doa kami untuk Bapak Gideon Anderson, doa kami untuk Bapak Murlan, doa kami untuk Geri Situmoyang, untuk Elin, untuk Ibu Saliman. Tuhan, kami menyerahkan mereka semua dalam tangan kasih dan kemurahan-Mu. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Siregar, untuk Ibu Eliawasti Pandi, untuk Saudari Kristi Sukabdi. Tuhan, kami menyerahkan mereka dalam kemurahan dan kasih sayang Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan keutuhan hidup kami. Tuhan memberkati kami. Tuhan juga memberkati untuk pelayanan gereja-Mu, khususnya dengan kondisi-kondisi seperti ini. Beberapa kegiatan gerejawi harus kami jadwal ulang demi kebaikan bersama. Baik itu peneguhan sidi, baik itu perjamuan kudus, maupun juga perayaan Paskah. Demikian pun kegiatan-kegiatan pelayanan, baik dari Pokja, PKA, maupun dari panitia Paskah yang harus juga dijadwal ulang. Tuhan, kami berdoa dan memohon kepadamu, Engkau yang adalah gembala yang sejati, Tuhan pulihkan kami, Tuhan pulihkan kondisi saat ini, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dan semakin baik dengan kondisi yang lebih baik yang Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Tuhan berkati dengan hikmat-Mu ketika Ia memimpin negara ini, memimpin jajarannya, bahkan dalam situasi saat ini, Tuhan berikan hikmat. Secara khusus kami juga berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo ketika hari-hari ini dia dengan keluarga masih mengalami kedukaan. Kami percaya Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan baginya, bagi keluarganya. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk aparat TNI Polri, kami berdoa untuk dokter, tim medis yang saat ini berjuang keras untuk mengatasi penyebaran wabah virus corona. Kami berdoa untuk gugus tugas penanggulangan penyebaran wabah virus corona. Tuhan berkati mereka. Kami percaya Tuhan melindungi dan menjaga mereka. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya kami menyerahkan kehidupan kami yang adalah milik Tuhan, anugerah daripada Tuhan. Karena itu Tuhan memberkati, dan ketika dengan berkat Tuhan yang kami terima, kami jalani hidup ini, maka kami percaya Engkau Allah kami, gembala kami, maka Engkau akan berjalan di depan kami, Engkau menjaga kami, Engkau memberkati kami, Engkau melindungi kami, dan kami akan hidup, dan hidup kami berkelimpahan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu kekasih, silakan dilanjutkan dengan bagian tata ibadah berikutnya. Saya mengingatkan kembali khususnya untuk persembahan syukur, biarlah kita boleh dengan sukacita dan kerelaan untuk membawa persembahan, yang pertama untuk gereja, yang kedua untuk menunjang panitia Paskah, dan yang ketiga kita juga mau mendukung
para dokter dan tim medis yang saat-saat ini membutuhkan dukungan untuk alat pelindung diri, untuk vitamin dan lain sebagainya. Berapapun yang kita kumpulkan, kita akan bawa dan kita akan kirim buat mereka. Tuhan memberkati kita semua. Silakan tata ibadah berikutnya dilanjutkan.